Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobby Gali di Firbi TV. Kali ini kita sudah bersama seorang pengusaha yaitu Ibu Stephanie. Halo Ibu Stephanie. Halo. Apa kabar Ibu? Ibu Stephanie bisa cerita ke kita semua nggak? Ibu Stephanie itu siapa dan dari perusahaan mana Bu? Baik, halo semuanya. Nama saya Stephanie dari Bodyform. Jadi studio ini adalah studio olahraga dan namanya Bodyform. Oke, nah ini studionya lebih ke Pilates ya Bu? Ya, jadi sebenarnya ini Pilates inspired. Jadi aku bikin ini karena aku terinspirasi dengan olahraga Pilates, tapi aku pengen modifikasi, lebih different, lebih challenging, lebih berasa gitu. Jadi that's why kita namanya Pilates inspired. Pilates Empire. Bu bisa cerita ke kita semua nggak sih? Kan kemarin Ibu daftarinnya merek apa Bu? Aku daftarin 3 merek ya, 3 kelas. Mereknya Bodyform, kelas 41 yaitu untuk olahraga, kelas 25 untuk baju, ya in case nanti mau jual baju dengan merek Bodyform, dan juga kelas 35 untuk perdagangan online ya. Oke, nah kenapa Bu tiba-tiba muncul namanya Bodyform? Silakan Bu. Aku pengen sesuatu yang simple aja dan gampang diingat lah ya, nggak usah muluk-muluk, hidup kan udah susah gitu. Jadi basically olahraga ini adalah olahraga untuk membentuk tubuh, jadi supaya lebih fit, supaya lebih sculpting, kelihatan muscle-nya toning gitu. Jadi ya membentuk tubuh, apa bahasa Inggrisnya body form, itu aja sih. Pantesan Ibu body goals banget ya Bu. Pasti banyak pemirsa di rumah nih, terutama yang wanita pengen bodinya seperti Ibu nih. Nah, supaya bisa dapat body seperti Ibu, bisa cerita ke kita nggak Bu? Gimana caranya menjaga tubuh supaya fit dan tetap bentuknya lumayan oke? Yang pasti ada kombinasi lah ya, nggak cuma 1 atau 2 hal. Jadi ada kombinasi dari olahraga yang teratur dan rutin, makan juga dijaga, dan juga istirahat yang cukup gitu. Nah, kalau untuk olahraga sendiri, aku sebenarnya combine ya, aku suka banyak cabang olahraga gitu. Aku suka lari, aku suka nge-gym, aku suka padel juga, aku suka pilates juga, tenis. Tapi menurutku sih yang paling efektif itu adalah olahraga ini sebenarnya. That's why aku menciptakan Bodyform, karena ini bukan hanya kardio tapi juga ada strength training yang membangun atau membentuk muscle supaya lebih kencang gitu. Jadi kalau emang tujuannya itu untuk body sculpting, menurut aku ini yang paling efisien dan efektif gitu. That's why sejak aku ketemu cabang olahraga ini gitu ya, aku lebih sering fokusnya ke olahraga ini karena aku tahu ini efektif dan ada hasilnya. Wah keren. Bu Stephanie, berarti Ibu memilih bisnis ini karena hobinya Ibu mungkin ya? Betul, aku emang hobi olahraga. Dari kecil emang udah sering olahraga macam-macam gitu ya, ikut ekskul, tenis, renang, basket, dan segala macam lah. Jadi ya emang aku suka bergerak, dan kalau nggak olahraga saya bergerak sakit gitu kan. Jadi ya karena hobi lah, basically aku karena hobi, jadi aku pengen buat sesuatu yang aku bisa share dengan orang-orang yang punya goal yang sama dengan aku. Oke, Bu Stephanie, kita balik lagi ke ngomongin merek ya Bu. Pada saat Ibu daftarin merek, Ibu waktu awal ingat-ingat nggak gonta-ganti, ini resiko tinggi, resiko menengah, hampir berapa kali kita ganti ya Bu? Iya. Ibu tuh memang kayaknya kalau aku lihat nggak mau ngambil resiko ya Bu. Bisa cerita nggak sih Bu? Kemarin perjalanan kita daftarin Bodyform, Ibu daftarin Bodyform seperti apa Bu? Karena memang ada masalah waktu ya. Kita udah mulai buka, udah mulai cetak logo dan mau daftar. Jadi aku nggak mau sampai udah cetak terus nggak di approve dan aku harus ganti. Itu kan lumayan costly. Jadi aku mau sesuatu yang aman gitu, aman dan tapi tetap sesuatu yang aku suka. Jadi aku tuh mikirnya lumayan padat gitu ya, cari nama yang aman dan yang tetap meaningful dan yang aku suka juga. Oh gitu, dan akhirnya dapet si Bodyform ini yang resikonya rendah pada saat itu ya Bu. Gimana perasaannya setelah dapet sertifikat? Seneng nggak Bu? Seneng banget sih ya, jadi itu ngetnya pas banget sebelum buka. Terus dapet, jadi ya udah kayak memang mungkin jalannya udah diatur gitu ya. Iya, syukur banget ya Bu. Bu, kan aku lihat ini posisinya bagus banget lokasinya ya Bu. Di Senopati Sudirman. Wah, ini strategis banget. Gimana Bu bisa dapetin lokasi seperti ini Bu? Gimana ya, cari-cari sih ya. Cari-cari, oke. Cari ya, aku emang awal-awal nyari di banyak area Jakarta. Emang maunya Jakarta dulu, kenapa? Karena emang aku tinggal di sini, jadi yang lebih gampang dijangkau. Aku juga sempat kerja daerah CBD, jadi aku tahu memang daerah sini tuh padat dengan orang yang suka olahraga, marketnya juga ada, dan orang-orang daerah sini tuh penasaran untuk mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Jadi aku rasa kalau untuk memulai sesuatu yang baru, emang daerah sini yang
yang tepat gitu. Tepat ya. Nah kan kalau kita lihat di Sudirman banyak banget memang mengharuskan penampilan tuh udah oke ya Bu, benar nggak? Sebenarnya memang market Ibu nih menengah ke bawah, menengah atas, menengah atau seperti apa market targetnya Ibu nih? Ya. Khusus untuk merek ini memang target aku menengah ke atas. Oke. Gitu. Karena memang di luar negeri yang olahraga yang mirip-mirip seperti ini pun juga mereka pricing-nya high. Kenapa? Karena memang dalam waktu yang singkat itu olahraganya itu efektif gitu. Jadi orang memang berani ke situ, spending di situ karena mereka lihat hasilnya gitu. Oke, Bu, di Sudirman ini hampir banyak banget tempat kebugaran. Pilates juga banyak. Gimana persaingan Ibu nggak takut, Bu? Pasti ada persaingan ya, pasti itu resiko semua bisnis. Cuma ya kita yakin aja dengan apa yang kita lakukan, benar-benar fokus dengan value proposition-nya yang bisa dibawa dari olahraga ini, dan kita ya try to do our best aja lah, berusaha semaksimal mungkin untuk membuat customer yang kesini happy dan merasa ada hasilnya. Bu, kan kalau kita lihat tadi yang seperti aku udah bilang di Sudirman itu banyak banget pusat kebugaran dan kadang-kadang mereka perang harga. Ibu sendiri ikut perang harga nggak? Silakan Bu, bisa diceritakan. Enggak sih, aku akan bertahan dengan posisi seperti ini karena memang kita udah ada mereknya gitu ya, apalagi kan udah di-approve mereknya, udah jadi trademarknya, jadi aku akan berusaha membangun merek ini supaya terbentuklah market yang memang cocok dan customer yang loyal, sehingga aku nggak perlu perang harga gitu. Nah itulah keuntungan buat yang punya merek, jadi kita nggak perlu perang harga ya Bu, punya marketnya sendiri, bahkan kita bisa nentuin harganya buat di angka berapa, bener ya Bu? Betul, market leader ya. Market leader. Nah Bu, Ibu menurut aku berani banget gitu ya, maksudnya posisi di tengah, ini harga juga lokasi pasti mahal banget. Investmentnya gimana Bu? Maksudnya Ibu memang prepare berapa tahun ke depan, udah siapin tabungan, atau yang penting jalanin dulu deh? Nah Ibu tipe yang mana? Background aku kan memang finance accounting ya, jadi aku memang financial planning pasti ada. Jadi di balik Body Farm ini memang ada beberapa orang juga yang support aku, dan yang pastinya aku akan jaga kepercayaan itu dengan yaitu proyeksi yang aku benar-benar jalankan dengan aku hitung gitu ya, dengan semaksimal dan seoptimal mungkin, dan aku jaga supaya nggak keluar dari proyeksi tersebut gitu. Oh, I see. Nah Bu, berarti enak juga yuk punya hobi dari kantor, daripada sewa, mending langsung datang ke tempat sendiri ya. Iya betul, olahraga tempat sendiri. Olahraga tempat sendiri. Nah Bu, kan kalau aku lihat Ibu tadi punya usaha banyak beberapa, terus pernah kerja juga. Gimana bagi waktunya Bu sama yang ngurus di sini? Ya memang lumayan hektik sih ya awal-awal pasti ada yang sacrifice. Aku sacrifice tidur waktu itu. Oh, nggak bisa tidur atau gimana Bu? Kurangin tidurnya. Oh, tidurnya malah karena ya banyak kerjaan jadi ya kurangin tidurnya. Tapi ya aku nggak menyarankan kalian seperti itu karena nggak healthy ya untuk jangka panjang. Tapi memang ada momen-momen yang aku harus mengorbankan waktu tidur karena memang banyak kerjaan. Gitu. Tapi sejalannya waktu ya pasti aku akan delegate ke orang lain yang bisa aku percaya, dan ya kalau kita nggak delegate kan nggak bisa berkembang juga gitu ya. Oh, berarti Ibu sudah mempersiapkan untuk kedepannya supaya bisa autopilot jalan sendiri. Betul, betul. Karena kan kita nggak akan berhenti di satu studio aja, pasti akan berkembang. Yes, betul. Bu, tanya marketingnya tuh, marketing apa yang Ibu lakukan untuk pusat kebugaran ini Bu? Misalnya Ibu ada sosmednya di jalan apa belum, atau Ibu ngapain gitu Bu? Mungkin bisa di-share ke kita Bu. Sure. Online offline ya. Kalau untuk offline dengan lokasi yang di tengah seperti ini orang-orang kelihatan gitu kan. Jadi memang ada beberapa orang yang kesini karena memang lihat gitu. Untuk online ya pastilah zaman sekarang kita ada sosmed, itu lumayan efektif, dan yang ketiga word of mouth. Jadi benar-benar yang kita yang ya dari mulut ke mulut lah, orang yang datang ke sini bilangin temannya lagi gitu. Oh gitu. Nah Bu, kan tadi Ibu bilang Bu, waktu Ibu berkurang, ya mungkin pressure-nya juga lumayan tinggi ya Bu. Gimana ngatur manajemen waktunya Bu? Nah, mungkin bisa di-share ke kita nih bagi orang yang punya usaha. Kadang-kadang dia bingung nih membagi waktunya, punya banyak bisnis, tapi waktu kita cuma punya 24 jam. Ya. Tapi Bu udah ngelewatin itu nih. Nah, cerita ke kita Bu, silakan Bu. Dan itu juga ini udah mulai berjalan bisnis juga tetap ada aja gitu yang mesti dilakuin ya. Jadi tetap kadang-kadang harus sacrifice tidur. Ya harus bagi waktu sih ya. Jadi berusaha se-efisien mungkin aja kerjain gitu. Jadi kalau kerja ya fokus biar cepat selesai, terus beralih ke yang lain, dan sebisa mungkin hal-hal yang bisa kamu delegate gitu. Yang bisa aku delegate biar ya biar cepat selesai. Kalau nggak semuanya apa yang kerjain kan juga impossible. Oke Bu, pada saat Ibu menjalankan usaha ini sebenarnya enaknya apa sih Bu sebagai seorang pengusaha, bisa di-share ke kita Bu?
Karena memang dasarnya hobi ya, jadi emang aku kerjain yang aku suka. Jadi kalau emang harus lembur di sini untuk monitor kelas atau apa ya, aku nggak masalah karena emang aku suka. Atau kalau memang harus latihan untuk kelas, jadi aku harus latihan di alat sampai malam, aku nggak apa-apa karena memang aku suka gitu. Ya kalau memang nanti untung-untungnya cuannya banyak itu kan ya bonus ya bonus. Yang penting kalau aku yakin kalau aku jalan dengan sungguh-sungguh karena memang aku suka sepenuh hati ya harus itu segala lah gitu. Berarti Ibu curahin semuanya kesini dulu Bu, sampai autopilot yang tadi Bu bilang ya. Iya. Nah Bu, kalau nggak enaknya, yang tadi enaknya, sekarang kita ngomongin nih enaknya. Kalau nggak enaknya punya usaha Bu, silakan Bu. Tadi itu sih ya, berarti begitu. Ya harus 24/7 alert aja, kayak harus ngapain gitu. Jadi kadang lagi tidur pun kepikiran besok harus ngapain ya, ini belum, ini lupa. Lagi baru mau tidur bangun lagi karena lupa sesuatu. Jadi ya emang harus sacrifice waktu untuk bisa ya istirahatnya berkurang gitu. Oke, Bu. Nah, kita sekarang kembali lagi ngomongin merek. Pada saat mendaftarkan mereknya kan di kami nih, Bu. Kenapa Ibu memilih kami ketimbang tempat yang lain? Karena waktu itu jujur pas awal aku belum pernah daftar merek ya. Terus ketemulah beberapa sempat aku kontak. Tapi ya waktu itu sepertinya meyakinkan jawabannya adalah ini. Timnya kita ya Bu? Iya, kayak bisa kasih advice yang ini aman gak aman gitu. Karena kan tadi balik lagi aku suka yang aman. Jadi kayaknya ini merasa advice ini tuh gak cuma bilang ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi lebih kasih ke harusnya diginiin gitu supaya bisa masuk ya. Dan akhirnya sesuai dengan arahan tim kita, Ibu keluar sertifikat ya? Betul. Wah, tapi aku lihat dari senyumannya itu senang banget kayak keluar sertifikat Ibu. Iya, langsung ke kontak tuh nih. Dan aku juga happy banget sih Bu melihat usaha Ibu, lihat Bu, gila. Ini kayaknya mahal banget ya Bu alat-alatnya ya Bu? Ya lumayan lah ya, lumayan ya. Kayaknya iyahnya tuh bisa ketahuan kayaknya. Waduh. Ini dari luar atau di Indonesia aku bikin sendiri Bu? Dari luar. Wah, bayangin pemirsa, alat pilates ini dari luar. Dan kita customize juga sih. Jadi kan kita nggak ambil yang udah jadi langsung kita bawa. Kita ada beberapa kita customize. Nah, kalau kita Ibu tadi ngomongin customize, bedanya apa dengan pilates yang ada di luar? Keunggulan Ibu Bu, body foam ini beda dengan yang lain, silakan Bu, bisa diceritain. Ya, jadi mesinnya ini memang lebih besar dibanding pilates reformer biasa. Jadi kita akomodir gerakan yang lebih variasi, resistance-nya juga lebih kuat. Jadi kita akomodir untuk yang benar-benar mau membentuk otot ya. Di luar itu ya metode olahraganya of course different, beda daripada pilates yang tradisional. Lalu yang lebih unik lagi di sini adalah ada iPad-nya, di mana kita kasih lihat heart rate pulse yang lagi jalan gitu real time. Jadi nanti setiap orang kita pinjemin device heart rate monitor yang dipasang di chest, di dada. Selagi mereka olahraga, detaknya itu akan terpampang di layar iPad tersebut. Jadi kita bisa lihat apakah kita, kayaknya masih terlalu slow nih, bisa digembur lagi, atau udah maksimum nih, mendingan kita keep it gitu, di situ aja gitu. Jadi bisa kelihatan detak jantungnya, atau mungkin kalorinya udah habis berapa. Ada kalorinya juga ya. Wow, keren. Bu, sebenarnya kalau pilates, yoga, atau kan banyak tipenya, sebenarnya itu sama aja apa beda sih? Pasti ada pembedanya. Bisa di-share nggak Bu bedanya apa Bu? Kira-kira. Oke, bikin pilates sama yoga ya. Kalau yoga itu kan lebih yang mindfulness gitu, banyak breathing, getting into your belief gitu. Kalau pilates itu ya masih ada elemen yoganya, tapi dia juga ada working out gitu. Tapi dia fokusnya lebih ke alignment posture. Sedangkan kalau yang body foam ini dia masih ada alignment posture plus ada resistance. Jadi untuk untuk membangun the slow twitch muscle supaya kelihatan di badan itu ada kayak small definition fine line yang kelihatan kayak ini tone gitu, nggak memakan kemana-mana intinya. Gitu. Nah, dari sekian banyak yang Ibu ceritain tadi, berarti yang paling cocok memang body foam ya Bu? Kalau menurut aku sih iya. Ya, dan ya beberapa orang udah datang dan udah feedback ya. Ya so far sih sejauh ini sih feedbacknya positif. Jadi thank you yang udah datang dan coba. Semoga makin banyak teman-temannya yang diajak datang dan suka dengan tipe olahraga ini. Nah, untuk yang pengajarnya sendiri itu gimana Bu pengajar di sini? Apakah harus dia udah punya sertifikat atau gimana? Mungkin bisa diceritain gitu Bu. Ya, jadi sebenarnya olahraga ini asal muasalnya itu dari Los Angeles di US. Jadi kita datengin master trainer dari luar negeri untuk train
coach di sini. Nah, coachnya ini adalah coach-coach yang aku pilih di awal untuk bangun bisnis ini bersama aku, gitu. Nah, kedepannya gimana ya? Kita lihat ya, semoga ini berkembang, jadi kita bisa rekrut lebih banyak lagi coach untuk Bodyform. Wah, keren banget. Nah, Bu, bisa share ke kita kalau orang pengen tahu mengenai Bodyform, bisa cek di mana, Bu? Instagram, Instagramnya apa, Bu? bodyform.id. Apa, sorry, Bu? Bodyform.id. Oke, nanti bisa lihat di sini juga ya, bodyform.id. Lalu Bisa yang juga bodyform.id. website-nya sama, bodyform.id. Nah, jangan lupa kunjungi kalau pengen tahu mengenai Bodyform. Bu, kalau misalnya orang pada mau datang ke sini langsung, bisa di-share ke kita di mana, Bu, lokasinya? Ya, ini di Jalan Senopati nomor 96, pas di depannya Taman Suryo. Wah, keren banget, posisi yang bagus di Senopati. Orang udah pada tahu Taman Suryo, sampingnya pasti langsung ada Bodyform. Nah, Ibu, saya doain semoga usahanya makin sukses, Makasih. makin maju terus, dan jangan lupa sama kita ya, Bu. Thank you. Terima kasih banyak, Ibu. Thank you. Pemirsa, apabila ingin mengetahui mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi kami di website di www.firtipaten.com, atau apabila ingin konsultasi mengenai hukum, bisa langsung mengunjungi website kami di www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih.